Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Falah Gisbi. NIM saya 1820201024. Saya akan mempresentasikan tentang polarisasi sosial, yaitu jika dikaitkan dengan segregasi dalam masyarakat yang mungkin muncul dari ketidaksetaraan pendapatan, fluktuasi real estate, perpindahan ekonomi, dan lain-lain, dan menghasilkan diferensiasi seperti itu yang akan terdiri dari berbagai kelompok sosial, dari berpenghasilan tinggi hingga berpenghasilan rendah. Ini adalah keadaan atau kecenderungan yang menunjukkan pertumbuhan kelompok-kelompok di ujung hierarki sosial dan menyusutnya kelompok-kelompok di sekitar tengahnya secara paralel. Polarisasi massa terjadi ketika sikap pemilih terhadap isu-isu politik, kebijakan, dan tokoh-tokoh terkenal terbagi rapi menurut garis partai. Masing-masing kubu mempertanyakan legitimasi moral pihak lain, memandang kubu lawan dan kebijakannya sebagai ancaman eksistensial terhadap cara hidup mereka atau bangsa secara keseluruhan. Banyak ilmuwan politik menganggap polarisasi politik sebagai proses top-down di mana polarisasi elit mengarah ke atau setidaknya mendahului polarisasi populer. Namun, polarisasi di antara elit tidak selalu menghasilkan polarisasi di dalam pemilih, dan pilihan elektoral yang terpolarisasi seringkali dapat mencerminkan polarisasi elit daripada preferensi pemilih. Ilmuwan politik yang mempelajari polarisasi massa biasanya mengandalkan data dari jejak pendapat dan survei pemilu. Mereka mencari tren pendapat responden tentang masalah tertentu, sejarah pemilihan mereka, dan ideologi politik mereka, atau konservatif, liberal, atau moderat, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka mencoba menghubungkan tren tersebut dengan identifikasi partai responden dan faktor polarisasi potensial lainnya, seperti lokasi geografis atau kelompok pendapatan. Ilmuwan politik biasanya membatasi penyelidikan mereka pada masalah dan pertanyaan yang konstan dari waktu ke waktu untuk membandingkan masa kini dengan iklim politik secara historis. Efek terhadap kepercayaan publik. Masyarakat yang sangat terpopularisasi sering menyaksikan kontroversi publik atas pertanyaan yang dapat dibuktikan secara faktual. Selama proses ini, fakta dan kebenaran moral semakin kehilangan bobotnya karena semakin banyak orang yang menyesuaikan diri dengan pesan dari blog mereka sendiri. Aktor sosial dan politik seperti jurnalis, akademisi, dan politis terlibat dalam penceritaan partisan atau menanggung biaya sosial, politik, dan ekonomi yang meningkat. Para pemilih kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik, mendukung norma dan demokrasi menurun, menjadi semakin sulit bagi orang untuk bertindak dengan cara yang berprinsip moral dengan membela kebenaran atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai seseorang ketika itu bertentangan dengan kepentingan partainya. Begitu polarisasi yang merusak terjadi, ia mengambil kehidupannya sendiri terlepas dari niat sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yonki Agustian dari Prodi Administrasi Publik NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan terminologi santri dari zaman ke zaman. Para santri dalam belajar selalu menjadikan keberkahan sebagai tujuan utama dalam belajar. Maka dalam belajar pun mereka selalu berusaha ikhlas dalam keadaan suci dan takdim atau disebut menghormat kepada guru agar ilmu yang didapatkan memiliki keberkahan. Para santri juga selalu berdoa agar terhindar dari ilmu yang tidak berkah. Pada itu, kiai yang notabene
sebagai pemilik pesantren juga selalu selektif dalam menerima bantuan. Para santri yang dididik dengan keterbatasan fasilitas mampu menjadi ulama yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas atau disebut termasuk dalam pemerintahan. Politik Islam. Menurut Abdul Qadir Zalum, mengatakan bahwa politik atau siasah memiliki makna mengatur urusan rakyat, baik dalam maupun luar negeri. Dalam politik, terdapat negara yang berperan sebagai institusi yang mengatur secara praktis, sedangkan rakyat mengoreksi pemerintahan dan dalam melakukan tugasnya. Maka, dapat disimpulkan, politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Politik Islam memiliki pengertian mengurus kepentingan rakyat yang didasari prinsip-prinsip agama. Korelasi pengertian politik Islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Sedangkan Islam dalam berpolitik tidak sekedar mengurusi atau mengendalikan rakyat saja, tetapi juga mengemban kebajikan untuk seluruh rakyatnya. Kesadaran politik kaum santri. Perdebatan tentang keterlibatan pesantren dalam politik selalu berada dalam tarik-menarik. Dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu yang pertama, mengasumsikan bahwa komunitas pesantren bagaimanapun juga merupakan entitas yang memiliki hak dan aspirasi politik sebagaimana warga negara lainnya. Yang kedua, yaitu mengkritik dengan keras bahwa keterlibatan pesantren dalam dunia politik lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaat. Hal ini mengacu pada realita politik kekinian yang sering dianggap kotor. Karena itu, bagaimanapun baik dan kokoh landasan serta argumentasi, pesantren yang terlibat politik akan tersesat ke dalam dunia yang kotor pula. Saya Susan Fitri Ayu Andani di sini akan menjelaskan hubungan antara agama dan negara. Din Syamsuddin mengungkapkan bahwa hubungan agama dan negara ada 3 teori, yaitu teori pertama adalah paradigma integralistik yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Teori kedua adalah paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Teori ketiga adalah paradigma simbiotik yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiosis mutualis, yaitu berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara dapat melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Keterlibatan pesantren dengan politik. Menurut B.J. Boland dalam bukunya The Struggle of Islam in Modern Indonesia, minimal ada 3 motif, yaitu ideologis, karismatik, dan rasional. Motif ideologis yaitu kiai pesantren memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam, sehingga semangat pembelaan politik sama dengan semangat membela dan memiliki Islam. Sedangkan motif karismatik mengasumsikan bahwa kiai pesantren memilih berpolitik demi menunjukkan kekuatan karismatisnya, sehingga akan mudah memobilisasi massa. Dan motif rasional memposisikan kiai pesantren dalam berpolitik secara rasional. Saya Muafiq Lailatul ini akan menjelaskan mengenai polarisasi santri dalam Pilpres 2019. Populisme Islam yang mewarnai polarisasi santri. Istilah populisme merujuk pada kelompok menengah yang hendak mengangkat dan mengatasnamakan aspirasi kaum pinggiran dengan menikung demokrasi. Peristiwa besar yang menandai semangat ini adalah aksi massa di jalan atau Mubokrai. Aksi massal meledak dengan ditandainya serangkaian aksi 212 yang kemudian terus berkelanjutan hingga kegiatan-kegiatan kelompok yang mengatasnamakan alumni 212. Gerakan ini
Gerakan ini diprakarsai oleh Rizik Syihab, Ketua Front Pembela Islam (FPI), dengan dukungan oleh kelompok Islam radikal semisal Gerakan Nasional Pegawai Fatwa MUI, yang kini beralih menjadi GNPF Ulama. Populisme Islam alih-alih mendukung demokrasi sebagai jalan membentuk pemerintahan, malah cenderung mendukung bentuk pemerintahan yang bukan demokrasi. Misalnya, bentuk negara dengan penetapan hukum syariah, bentuk negara teokrasi yang pada muara berbentuk khilafah dan daulah Islamiyah. Wacana negatif yang seringkali digelontorkan kelompok muslim menengah tepat menyasar pada kubu yang hendak digulingkan. Narasi-narasi yang membentuk polarisasi santri. Fenomena populisme Islam yang digawangi oleh kelompok muslim menengah menjadi pijakan dua kubu yang tengah berkonsentrasi dalam ajang Pilpres 2019. Upaya keduanya untuk meraup massa dukungan salah satunya dapat dilihat melalui partai muslim, pengusung dan penggandeng ulama-ulama yang berpengaruh dalam tubuh santri. Partai-partai pengusung Jokowi Ma'ruf yakni oleh PKB dan P3, sementara dalam kubu Prabowo Sandiaga diusung oleh partai PKS, PBB, dan PAN. Kelompok muslim menengah banyak diprakarsai oleh kelompok FPI dan GNPF. Kelompok tersebut lebih cenderung lekat dengan kategorisasi santri neo-revivalis. Kelompok tersebut lengkap dengan gerakan-gerakan massanya mempraktikkan populisme seperti hendak memeluk demokrasi, seraya mendesak rezim yang berkuasa agar mengakomodasi kepentingan politik mereka. Nama saya Ditya Gita Anggraini dengan NIM 1820201036 akan melanjutkan penjelasan oleh Eka Yul. Populisme Islam kanan oleh kelompok neo-revialis lebih memiliki efek memecah. Misalnya saja dalam kasus Pilkada Jakarta 2017, terdapat wacana Islam radikal versus Islam plural atau toleran. Abdil Mughis dan kawan-kawan, retorika eksklusioner yang secara khusus terkait dengan isu kepemimpinan politik dan agenda Islamisasi mendorong penguatan artikulasi Islam pluralis dan dalam rangka mempersempit ruang gerak ekonomi populisme Islam kanan melalui dukungan kelompok Islam pluralis dan populis nasionalis. Pemerintah pun mengambil sejumlah kebijakan untuk mengeksklusi bentuk Islam politik lainnya, misalnya pelarangan ormas anti Pancasila serta penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UU nomor 17 tahun 2013 terkait ormas. Polarisasi santri dalam kontestasi Pilpres 2019 hanya mampu diketahui dengan melihat narasi-narasi yang dikomodifikasikan oleh dua kontestan Pilpres, Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Kemenangan Jokowi dan kekalahan Prabowo pada Pilpres 2014 telah menyisakan segregasi dalam ruang sosial. Aksi ini kemudian lebih dikenal dengan Aksi 212, Aksi Bela Ulama, #2019 ganti presiden dan sebagainya. Penelikungan ini terjadi karena semangat yang dibawa adalah persatuan umat Islam dan pengubahan sistem demokrasi menuju khilafah. Kelompok neo-revivatis ini kemudian mendapatkan wadah eksis pada kubu Prabowo, tetap melalui politik pewacanaan agama dengan berbagai aksi massa. Sedangkan di kubu Jokowi narasi yang digunakan untuk mengusung dukungannya adalah melalui politik wacana tentang Islam Nusantara dan pewacanaan Islam ramah terhadap ideologi negara. Kubu Jokowi cenderung diusung oleh kelompok Islam tradisional, Islam modern, Islam non-modern, dan kelompok Islam liberal. Narasi yang digunakan dalam meraup dukungan ini masih menggunakan instrumen agama.